180 gram gula pasir, 5 butir telur, setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet, mixer adonan dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8-10 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Dengan cara diayak, tambahkan 190 gram tepung terigu. Tepung saya memakai tepung terigu berprotein sedang. Aduk sebentar agar tidak berhamburan nanti tepungnya saat di mixer ya. Kemudian campur tepung dan adonan dengan cara di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepungnya tercampur rata saja dengan adonan telur. Jadi tidak perlu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak padat. Ambil sedikit adonan, kemudian masukkan ke dalam 150 gram margarin yang sudah dicairkan ya. Ini nanti agar mudah saat mencampur ya. Jadi saya campur terlebih dahulu dengan adonan sedikit. Setelah adonan dan margarin tercampur dengan rata, kemudian kita masukkan ke adonan yang banyak tadi ya. Aduk balik adonannya sampai adonan yang dicampur dengan margarin tadi benar-benar tercampur dengan rata ya. Jangan sampai tidak tercampur rata atau ada cairan yang mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan nanti bolunya menjadi bantat. Tambahkan 35 gram coklat bubuk dengan cara diayak ya, karena coklat bubuk itu kadang ada yang menggumpal. Tadi sudah saya ambil adonan putihnya sebanyak kurang lebih 3 sendok makan. Susu kental manis coklat sebanyak 1 saset. Campur coklat bubuk dengan adonan dengan cara diaduk balik ya. Saat mengaduk perlahan-lahan saja ya, jadi jangan terlalu kuat-kuat mengaduknya, karena itu juga bisa menyebabkan bolunya menjadi ambles. Loyang saya memakai diameter 23 cm, tinggi 6,5 cm. Kemudian masukkan adonan coklatnya. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW ya, yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, dicampur rata kemudian dibuat untuk olesan. Loyang bisa juga memakai diameter 24 cm ya, jadi nanti hasil bolunya itu akan lebih lebar. Dengan tusuk sate, ratakan adonannya dengan cara diputar-putar seperti dalam video. Ini sekaligus juga bisa mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan putihnya tadi. Untuk motif tentunya bisa dikreasikan dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya. Dengan tusuk sate bentuk motif pada adonan bolunya. Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan suhu 180 derajat, memakai api bawah. Panaskan selama kurang lebih 10-15 menit.
Panggang adonan selama kurang lebih 40-50 menit menggunakan api bawah ya, dengan suhu 180 derajat. Tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing karena tiap oven karakternya pasti berbeda-beda. Di oven saya panggang selama 50 menit dan di akhir pemanggangan selama kurang lebih 5 menit saya beri api atas ya, jadi saya pakai api atas bawah. Jika dites dengan tusuk lidi tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat mengembang dan juga sangat cantik motifnya. Keluarkan bolu dari loyangnya, hati-hati ya karena masih panas. Setelah bolu benar-benar dingin, kemas dalam wadah kedap udara agar bolunya awet lembut dan juga tidak mudah keras. Bolu ini di suhu ruang dalam wadah kedap udara bisa bertahan selama kurang lebih 5 hari. Tentunya saat mengemas pastikan bolu sudah benar-benar dingin ya, agar nanti bolunya tidak mudah berjamur. Ya, Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat hasil bolunya benar-benar super lembut. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat gempus-gempus, teksturnya juga sangat halus, benar-benar nyoklat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar super lembut dan nyoklat banget. 4 butir telur ukuran sedang, 140 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanila cair, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental berjejak selama kurang lebih 7 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. 150 gram tepung terigu masukkan bertahap agar mudah tercampur rata dengan adonannya. Tepung sebelumnya sudah saya ayak ya, agar tidak ada yang menggumpal. Dengan mixer kecepatan terendah, campur tepung dengan adonannya sampai tercampur rata saja. Masukkan juga secara bertahap 150 gram margarin yang sudah dicairkan. Kali ini saya masukkan bergantian dengan tepungnya. Lakukan seperti di awal tadi sampai tepung dan margarin cairnya habis. Saat memasukkan margarinnya jangan dalam keadaan panas ya, jadi dimasukkan dalam keadaan hangat kuku. Saat mencampur memixernya jangan terlalu lama-lama ya, agar hasil adonannya itu tidak turun. Dengan bantuan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Ambil kurang lebih 2 sendok makan adonan. Adonan yang banyak tambahkan 20 gram coklat bubuk. Tambahkan sedikit pasta coklat. Campur dengan cara diaduk balik sampai coklat tercampur rata dengan adonannya. Masukkan adonan coklat ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter atas bawah sama
diameter 20 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi Carlo KW yang terbuat dari campuran tepung terigu, minyak goreng, margarin dengan takaran 1:1. Dengan tusuk sate, putar-putar adonannya seperti dalam video. Ini untuk meratakan adonan sekaligus mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan putihnya tadi. Untuk bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dengan bantuan tusuk sate atau lidi, bentuk motif pada adonannya. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit. Panggang adonan selama kurang lebih 55 menit dengan suhu 160, api atas bawah. Untuk pemanggangan tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolus sudah matang. Langsung keluarkan dari loyangnya dengan cara digoyang-goyang perlahan untuk loyangnya agar mudah dikeluarkan. Hasil bolunya benar-benar cakep, motifnya juga tidak tenggelam. Setelah dingin, potong-potong bolunya. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat hasilnya itu sangat lembut. Wow, hasilnya sudah terlihat nyoklat. Gembus-gembus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar enak, nyoklat juga tidak seret sama sekali.